saudara, ada kiai, ada gus ngomong serius banget, awas hati-hati, Mbak Alwi datang ke Indonesia ini mau menjajah, mereka mau menjajah kita. Sedih saudara, saya lihat begitu sedih. Itu kalau itu yang bicara buzzer, yang bicara orang yang nggak pernah belajar agama, nggak ada urusan. Ini yang bicara kiai, yang bicara gus, yang bicara ini lulusan pondok pesantren, yang bicara ini ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Kok bisa melihat Islam datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya saya heran betul itu. Kok ada seorang yang dianggap dirinya gus, bahkan ada kiai haji pimpinan salah satu wilayah dari organisasi Islam besar di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, di Semarang, berceramah, saudara, mengatakan bahwa Indonesia dijajah sama Arab, dijajah sama habaib, dijajah sama Ba'alwi. Di mana otaknya? Dia kiai haji, dia guru, dia ikut mimpin, saudara, di salah satu cabang daripada organisasi Islam yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Udah gila ini, saudara. Itu bukan proses penjajahan, saudara, itu proses, saudara, yaitu proses pembauran. Bagaimana para habaib datang ke Indonesia berdakwah bil ilim wal amal wal akhlak mahbub indan nas. Begitu mahbub sampai raja-raja tertarik, diambil ini habib-habib dijadiin mantu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibail kiram, alhamdulillah pada hari ini di madras kita setiap hari Rabu ini, saudara, yang kita gelar hari ini, kita kedatangan tamu dan kita adakan seminar dengan judul Hanif Naam, Juhud As-Sada Ali Ba'alawi, saudara, fi khidmatil madhab syafi'i. Judul ini menarik sebab dulu sebelum kedatangan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidih, saudara, negeri Yaman ini sebelah utara banyak mengikuti daripada madhab Zaidi, madhab Syiah Zaidiyah. Sementara di Hadramut ke sebelah barat, ke negeri Oman, itu banyak dianut madhab Ibadiyah. Jadi ini ada dua ideologi madhab yang berbeda nih, yang satu Syiah, yang satu Khawarij, ya ikhwan. Nah, ini Hadramut nih ada di tengah-tengah, ya ikhwan. Nah, kedatangan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu ke Hadramut ketika itu membawa warna baru, yaitu membawa madhab Syafi'i, Asy'ari, menyebarluaskan sampai akhirnya satu Hadramut hingga saat ini, saudara, secara umum madhab yang tersebar adalah madhab Syafi'i, Asy'ari. Dan nggak sampai di situ, saudara, tidak sampai di situ. Begitu abna Alawiyin yang ada di Hadramut, mereka kemudian musafir keluar, saudara, sampai ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, saudara, begitu juga selatan Filipina, di Mindanao dan lain sebagainya. Abna Alawiyin mereka berangkat untuk berdakwah ke berbagai negara di Asia Tenggara. Dan hasilnya apa? Di Asia Tenggara ini, saudara, mazhab yang said Syafi'i, Asy'ari. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, begitu juga di Brunei, sampai di selatan Filipina, saudara, selatan Thailand, madhab yang terkenal adalah madhab Syafi'i. Loh, kok bisa madhab Syafi'i yang tersebar? Karena yang bawanya memang orang yang bermadhab Syafi'i. Nah, sekaligus ini untuk menangkal. Jadi kalau ada yang bilang yang mengislamkan di Indonesia ini datangnya dari Iran, nggak betul. Satu dua dai Iran mungkin ya. Tapi kalau yang mengislamkan Indonesia ini dari Iran, kalau memang betul itu, Indonesia udah jadi negara Syiah, ya kawan. Nah, ternyata bukan Syiah yang tersebar di Indonesia. Kalau ada yang mengatakan dari India, kalau dari India datangnya, Indonesia udah mazhabnya Hanafi.
Saudara, sampai saat ini kita tahu di India yang tersebar mazhab Hanafi Maturidi, tapi yang tersebar di Indonesia justru Syafi'i Asy'ari. Dari mana? Karena saudara, para da'inya datang dari Hadramut, datang dari satu negeri yang memang para ulama Alawiyin di sana berkhidmah untuk menyebar luaskan mazhab Syafi'i. Jadi nanti kita akan dengar dari kita punya guru tamu kita, saudara, sampai sejauh mana, sebesar apa saudara perjuangan para Alawiyin ini di dalam melayani mazhab Syafi'i. Melayani dalam pengertian apakah ikut menyebar luaskannya, menjaga manhajnya saudara, kemudian juga mengaram kitab-kitabnya dalam mazhab Syafi'i. Nanti Anda boleh dengarkan dari kita punya guru, dan nanti kita bisa melakukan tanya jawab insya Allah. Jadi fokus ya, jangan sampai nanti nanyanya kemana-mana, fokus saja ke tema, biar beliau akan sampaikan apa yang akan disampaikan, kita akan mengambil manfaatnya insya Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ta'arif dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nurahib biqudum syekhina wa ustadzina al-allamah al-faqih al-muhaqqiq al-doktor Mustafa bin Hamid bin Sumayt al-Tarimi. Nurahib biqudumihi tarhiban haran atiran ahlan wa sahlan. فالقلوب ترحب أنتم لنا نعم الرجاء والمطلب نزلتم أهلا وطئتم سهلا فنتشرف بقدومكم يا سيدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة تتلوها زيارات أخرى إن شاء الله متوالية متكاثرة، وأن تكون صلة متصلة في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. Sebelum kita mendengarkan dari beliau, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah guru kami, guru saya, Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Dr. Mustafa bin Hamid bin Sumayt. Beliau belajar dari S1, S2 sampai S3 di Al-Ahqaf University dan juga di Rubat Tarim. Beliau alumni Rubat Tarim dan juga mengajar di dua lembaga ini sejak sangat lama. Beliau angkatan pertama di Al-Ahqaf dan juga angkatan awal-awal semenjak Rubat Tarim dibuka kembali setelah Ayyamu Syuyu'iyah. Dan beliau luar biasa. Saat ini beliau adalah ketua pasca sarjana di Al-Ahqaf University. Dan juga beliau adalah ahli fiqih dan usul fiqih. Di antara karya beliau yang cukup terkenal adalah Mukhtasar Tuhfahnya Imam Ibnu Hajar. Jadi kita tahu salah satu kitab yang paling fenomenal di madhab Syafi'i, Tuhfahnya Imam Ibnu Hajar. Jangankan bacanya, ngebayanginnya aja udah pusing kadang-kadang kita. Tuhfah itu salah satu kitab rujukan utama di madhab Syafi'i, paling utama untuk fatwa dan termasuk yang paling rumit. Nah, beliau ketika umur 25 tahun beliau sudah buat ringkasannya Tuhfah Ibnu Hajar. Kemudian diperbaiki terus sama beliau sampai akhirnya ketika saat kami di Tarim, kitab tersebut diterbitkan ketika itu. Jadi Mukhtasar Tuhfahnya Ibnu Hajar dibuat oleh beliau menjadi 4 jilid, fokus ke masail fiqhiyah yang ada di Tuhfahnya Ibnu Hajar. Juga ada beberapa penyederhanaan ibarat sehingga ibarat yang terlalu sulit, rumit dipermudah oleh beliau. Ini salah satu karya beliau yang luar biasa. Belum lagi tahqiqat. Beliau punya banyak tahqiqan di dalam ilmu fikih dan usul fikih. Di antaranya beliau adalah muhaqqiq Matlabul Iqad, ya, salah satu dirasat madhabiyah, studi tentang madhab Syafi'i lil Imam Abdullah bin Faqih. Begitu juga beliau muhaqqiq Ghayatul Usul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, salah satu cetakan terbaik Ghayatul Usul yang dicetak oleh Darud Diya. Itu adalah tahqiqan beliau Syekh Dr. Mustafa bin Sumayt, dikhidmah oleh beliau. Dan masih banyak sekali tahqiqan beliau. Di antaranya juga beliau termasuk tim yang mentahqiq Bughyatul Mustarsyidin.
yang dicetak oleh Darul Minhaj. Jadi cetakan terbaik Bughyatul Mustarsyidin itu yang punya Darul Minhaj, 3 atau 4 jilid saya lupa, dengan ta'liqat dari Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili dan beberapa ulama-ulama lainnya. Beliau yang mentahqiq salah satunya, tim pentahqiq Bughyatul Mustarsyidin juga beliau. Jadi memang kiprah beliau di dalam khidmah terhadap ilmu fiqih ini luar biasa. Dan di samping beliau dosen di Ahqaf, beliau juga pengajar Minhajut Talibin di Rubat Tarim saat ini. Di Rubat Tarim itu disiplin ilmu fiqih sangat ditekuni, belajar dari kitab terkecil sampai kitab terbesar. Kitab tertinggi kalau kita belajar di Rubat itu Minhaj untuk di halaqah normal umumnya. Nah, beliau salah satu pengampuh halaqah Minhaj di Rubat Tarim saat ini. Dan juga beliau saat ini menjadi salah satu a'dha majelis ifta di Kota Tarim. Dan juga seingat saya disertasi S3 beliau tentang nawazil fil muamalat sih, dia risalah doktor hakum. Nawazil fil muamalat. Jadi beliau kalau kita di sini seminggu sekali ngajar, Syekh Asif daras fi hadal majlis nawazil sini. Masyaallah. Syekh Asif Jalali. Beliau punya disertasi tentang masalah-masalah nawazil di dalam fikih muamalat. Jadi masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan fikih muamalat, beliau salah satu ahlinya, pakarnya, bahkan itu disertasi beliau. Jadi alhamdulillah sengaja atas restu Sayyidil Walid Al-Habib Rizik kita memilih tema ini karena beliau sangat kompeten untuk membahas tema ini. Bahkan sebetulnya kita pengennya bukan hanya di pertemuan ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini ziarah perdana beliau ke Indonesia. Beliau nggak pernah ke Indonesia, biasanya ngajarnya di Mesir. Habib Hamid Al-Hamid waktu di Al-Azhar, kata beliau kerap menghadiri halaqah beliau kalau beliau lagi datang ke Kairo. Ke Kairo beliau buat pengajian di Kairo, para thalabatul ilm banyak juga yang ngaji kepada beliau ya. Jadi alhamdulillah kesempatan emas pada hari ini kita bisa menimba ilmu dari beliau, dan seminar pada siang hari ini dengan judul Juhud As-Sadah Al-Abi Alawi fi Khidmat Al-Madhhab Syafi'i. Bagaimana peran para habaib Sadah Al-Abi Alawi di dalam khidmahnya mereka melayani madhab Asy-Syafi'i, baik dalam bentuk lisan, penyebaran, pengajaran, atau dalam bentuk taklif, dalam bentuk tulisan, baik taklif berupa matan, berupa syarah, berupa tahqiq, atau dalam bentuk ifta. Banyak sekali bentuk-bentuk khidmah terhadap madhab Asy-Syafi'i. Maka kita akan mendengarkan kepada beliau, dan beliau salah satu pelaku khidmah terhadap madhab Syafi'i dari kalangan Sadah Al-Abi Alawi. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana sejarah kontribusi khidmah Sadah Al-Abi Alawi kepada madhab Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan insyaallah kita akan mendengarkan dari beliau, kita simak, yang fokus dicatat, yang bawa buku dicatat, ma kutiba qar wa ma hufidha far. Mudah-mudahan apa yang akan kita dengar dari beliau bermanfaat insyaallah. Tafadhal sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من استنى بهديهم واتبع آثارهم في كل وقت وحين. أما بعد، فيسر الفقير أن أكون بين إخواني من طلبة العلم الأكرمين البارين الذين يبرون العلم ويجمعنا معهم رحم العلم الذي يبقى ويتأثر بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخذ من الكتاب والسنة وبالاستنان على آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا ولا شك أن العلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بنصيب وافر. ولا شك أن العلم يسمو به الناس وتسمو به الأجيال وتترسخ قواعد الإسلام والإيمان به. Beliau Syekhuna Dr. Mustafa
bin Hamid bin Sumaid setelah menyampaikan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengungkapkan kegembiraannya pada siang hari ini. Kata beliau, aku ada di tengah-tengah saudara-saudara saya yang al-barin, yang berbakti kepada ilmu dan yang selalu memperkokoh keilmuannya dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersandarkan kepada kitab dan sunnah. Tentunya tidak kita ragukan sama sekali, ilmu ini kita warisi melalui para ulama, warisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, al ulama warathatul anbiya, bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewarisi dinar, tidak juga mewarisi dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil bagian dari warisan tersebut, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama sekali tidak kita ragukan bahwasanya dengan keberkahan ini manusia menjadi mulia, bahkan generasi-generasi daripada umat menjadi mulia, dan syariat menjadi kuat dan kokoh berkat keilmuan yang diwarisi dari generasi ke generasi. هم الحاملون السر بعد نبيهم ووراثه أنعم بها من وراثتي كما يقول الإمام الحداد. ولهذا قيل لو لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. ثم أنه يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحمونه من ضلال المبتدعين، من ضلال المبتدعين، ويدافعون عنه من الأهواء والأنواء التي هي من العلامات والعواصف التي تكون في آخر الزمان. فالمذاهب الأربعة التي استنى بها واتبعها المسلمون من مئات السنين هي لا زالت حصنا لهذا الدين، وهي من آيات ودلالات هذا الدين على الثبات والرسوخ والقوة والإدراك والتثبت والتثبيت. Kemudian beliau mengutip perkataan al-Imam al-Haddad, humul hamilun as-sirra ba'da nabihim wa warathuhum akrim biha min wirathatih. Kata Imam al-Haddad, mereka para ulama adalah orang-orang yang membawa sir setelah nabi mereka, dan pewaris daripada mereka adalah sebaik-baiknya pewaris. Maka sebagaimana dikatakan, kalau bukan para ulama amilun, kalau mereka itu bukan wali, ulama yang amil bukan wali, maka nggak ada yang layak buat disebut wali. Artinya para ulama yang amilun itu, mereka itu adalah para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama yang amil nggak disebut wali, maka siapa lagi yang wali? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, yahmilu hadzal din min kulli khalfin uduluhu, yahmilu hadzal ilm min kulli khalfin uduluhu. Telah membawa ilmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap generasi siapa? Uduluhu, orang-orang yang punya adalah, orang-orang yang punya integritas, yang punya keadilan. Mereka lah yang menjaga agama ini dari kesesatan. Mereka yang membela agama ini dari hawa nafsu, yang mana hawa nafsu dan kesesatan tersebut termasuk tanda-tanda daripada munculnya kiamat di akhir zaman. Maka kita sama-sama tahu ada madzhabul arba'ah, madhab yang keempat, yang sudah ratusan tahun dianut oleh mayoritas umat Islam. Madhab yang keempat ini adalah hisnun din, benteng buat agama. Dan keberadaan dan eksistensi madhab yang keempat ini merupakan tanda-tanda, merupakan bukti-bukti bahwasanya agama Islam ini begitu kokoh dan begitu mendalam sehingga tidak bisa digoyahkan, kata beliau. لا أدري ابننا حنيف ماذا قال في الفقير، هذا مني ولا أدري ماذا قال. Kata beliau, saya nggak tahu tadi anak saya Hanif ini ngomong apa tentang saya,
Tapi yang pasti kata beliau, saya bukan termasuk ulama kata beliau, tapi saya ini hanya pecintanya para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang-orang soleh kata Imam Syafi'i, tapi aku bukan bagian dari orang soleh. Aku berharap ya aku mendapatkan syafaat dengan keberkahannya orang-orang soleh tadi. Dan aku nggak senang dengan orang yang bermaksiat, nggak senang dengan orang yang bermaksiat, dengan yang tijaratuhul ma'asi. Walaupun aku juga sama-sama ahli maksiat, Imam Syafi'i ngomongnya begitu. Maka kata beliau, saya bukan ulama, saya nggak tahu tadi yang diomongin Hanif ini apa tentang diri saya. Saya bukan ulama, cuman saya cinta ulama, saya cinta para santri thalabatul ilm, dan saya berusaha mengendus atau syammam, mengendus bagaimana akhlaknya para ulama sehingga kita bisa berjalan di jalannya mereka. طيب فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموضوع الذي اجتمعنا لنتدارس فيه نحن وإياكم هو عن جهود البضعة المحمدية من السادة العلوية وذوي النفوس الأبية والمقامات العلية الذين أخذوا على عاتقهم رأية الإسلام وكانوا وراثا للنبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام. ساداتنا آل بعلوي وجهودهم في مذهب الإمام الشافعي وخدمتهم لهذا المذهب العظيم. فيمكن إن شاء الله أن نحدد هذه المدارسة معكم في نقاط. فنبتدئ بسم الله. Dan bismillah, insya Allah kita akan masuk di dalam tema kita pada siang hari ini, yaitu bagaimana kontribusinya sekelompok orang daripada dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahadatna Alabi Alawi, ya, yaitu ya khususnya pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka yang membawa panji Islam dan melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kontribusi mereka, upaya mereka di dalam berkhidmat kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan kita akan batasi, ada poin-poin yang akan kita bahas pada siang hari ini insyaallah. أولا سادات آل بعلوي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ومن بعدهم هم الذين أدخلوا هذا المذهب إلى منطقة حضرموت. طبعا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى هاجر من البصرة. المهاجر الله أحمد بن عيسى سمي مهاجرا لأنه فر بدينه من المظاهر التي كانت في البصرة والمبالغات التي كانت تحصل من أخواننا الشيعة، والشيء الذي هو خارج عن المعتاد وخارج عن الشرعي، فهجر ذلك سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وذهب فارا بدينه إلى حضرموت. حتى قيل هناك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أهاجر إلى أرض ذات نخل وأني لأظنها يثرب أو حضرموت. فقيل أن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى اغتنم إشارة جده النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى حضرموت، وقد كان هناك أشياء لا تنبغي في البصرة وتعظيم زائد، حتى أن بعض أولاد بني المهاجر وغيرهم كانوا يدخلون والأطفال الصغار في حمامات على أطباق الذهب. فالأثر الأول هو إظهار المذهب الشافعي السني في حضرموت عندما دخل المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سنة 417 و400 إلى حضرموت. وعندما هاجر ووصل إلى حضرموت كانوا أباضية ولم يكونوا شافعية ولم يكونوا سنة، فهو غير أطباع هؤلاء الناس وغير مذهبهم إلى المذهب الشافعي. فهذا هو الأثر الأول لهذه البضعة الطاهرة
في وادي حضرموت، وهذا الأثر الأول لهم في المذهب الشافعي. Yang pertama kata beliau, poin pertama yang akan beliau sampaikan, Sadatuna Alabi Alawi, mereka adalah komunitas yang pertama memasukkan madhab Syafi'i ke wilayah Hadramut. Jadi Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir radhiyallahu an, beliau itu hijrah dari Basrah, karena ketika itu di Basrah beliau mendapatkan adanya berlebihan, ada sikap-sikap yang berlebihan di dalam memuliakan dari saudara-saudara kita Syiah, ada berlebihan memuliakan. Akhirnya beliau meninggalkan itu semua, menyelamatkan agamanya, beliau tinggalkan ke Hadramut, karena ada athar, ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umirtu an uhajir ila ardin dzati nakhlan. Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk hijrah ke satu tempat yang banyak kormanya. Maka di situ dikatakan Tatu Hadramut, tapi Rasulullah SAW akhirnya hijrah ke Madinah. Tapi ini udah ada isyarat tentang Hadramut. Maka Sayyidina Ahmad Muhajirullah Ahmad bin Isa, beliau memanfaatkan isyarat atau mengambil isyarat dari kakeknya tersebut untuk mengambil jalan hijrah ke Hadramut. Nah, di Basra itu banyak hal-hal yang berlebihan, ghulu, ada mubalagat, ada hal-hal yang berlebihan, sampai-sampai dikatakan tuh saking berlebihannya saudara-saudara kita Syiah dalam memuliakan Ahlul Bait itu, sampai-sampai anak-anak kecil aja dari kalangan Ahlul Bait kalau dimasukin hammam, tempat sauna itu dimasukin dengan tempat yang wadahnya dari emas. Beliau ngelihat ini udah bahaya buat keluarganya, buat anak cucunya, ini berbahaya. Akhirnya beliau hijrah ke Hadramut, dan dampak pertama yang beliau timbulkan, dampak positif pertama yang beliau timbulkan dari hijrahnya ke Hadramut adalah memasukkan madhab Syafi'i ke wilayah Hadramut. Karena Hadramut itu dulunya menganut madhab Ibadi, jadi bukan Syafi'i, bahkan bukan Sunni, Ibadi. Orang Hadramut dulu madhabnya. Kemudian beliau datang tahun 417 Hijriah membawa daripada madhab Syafi'i ke Hadramut. Inilah dampak pertama dari hijrahnya Al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Hadramut. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية استتباب وتثبت واستيثاق ذلك المذهب في ذلك البلاد. يعني لم يكن دخولا عابرا، ولم تكن أضغاث أحلام أو سحابة صيف، بل كان دخول وتثبيت للمذهب الشافعي في هذه البلدة بلاد حضرموت بحدودها الواسعة، لأن الحدود التاريخية لحضرموت تمتد حتى إلى ظفار. ولهذا انتشر المذهب الشافعي انتشارا بليغا، وكثر العلماء والمفتين، حتى أنه وجد في تريم 40 قبيلة. أقل قبيلة في تريم هي قبيلة البا حاتم، عندها 40 مفتي في هذه القبيلة، 40 مفتي. ف40 قبيلة موجودين في البلاد، وأقل قبيلة فيها 40 مفتيا، وكانوا يتدارسون المسائل الصعبة والعويصة في هذا المذهب وفي العلم، حتى في الأسواق وتحت المساجد. ولهذا هناك مكان ودكة شهيرة اسمها دكة عاشق، مسجد في تريم دكة عاشق، مسجد اسمه عاشق. فكانوا يجلسون ويتدارسون المسائل الصعبة في تحت هذه الدكة. قد ذكرني ذلك سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري عندما بلغ علمه الآفاق، حتى أنه حصل أن الناس العوام يتباحثون في مسائل التحفة، وقد وصل إلى عند قاضي عدن رجلان من الحمالين الذين يحملون الأشياء الثقيلة، فيتجادلان في عبارة من عبارات التحفة، ووصل عند قاضي عدن، فهو القاضي نفسه استصعب عليه العبارة، فقال: من أين أنتم من أين أتيتم هذا العلم؟ قالوا: نحن من تلاميذ الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. فانتشر علمه في المشارق والمغارب، وهو بركة من بركات سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى. Kemudian beliau mengatakan poin yang kedua,
masuknya madhab Syafi'i ke Hadramut, khususnya di Tarim dan sekitarnya, ya, itu bukan sekedar lewat begitu saja. Jadi bukan sekedar lewat masuk, tapi dia betul-betul mengakar, masuk dan mengakar, mendarah daging di tengah-tengah masyarakat Hadramut. Tentunya beliau mengatakan di sini Hadramut dengan batasan-batasan provinsi Hadramut yang begitu luas, baik secara geografis atau secara historis, ya, itu mengakar sekali. Bahkan disebutkan dalam sejarah, ya, di kota Tarim saja itu kurang lebih ada 40 qabilah yang mereka menjadi mufti. Di salah satu qabilah yang paling kecil, qabilah Al-Bahatim, itu qabilah Al-Bahatim termasuk qabilah yang paling kecil. Itu di qabilah Al-Bahatim aja, ya, di qabilah Al-Bahatim saja ada 40 mufti. Itu qabilah yang paling kecil. Masih ada 40 qabilah lainnya yang mereka banyak yang menjadi mufti di antara qabilah-qabilah tersebut. Ini menunjukkan saking kokohnya, saking mengakarnya penyebaran madhab Syafi'i yang ada di kota Hadramut dan di Tarim dan pada umumnya. Kemudian nggak sampai di situ, bahkan orang-orang awam sebelumnya dikatakan bahwasanya mereka itu ya tadarasun al-masail al-awisah. Mereka kalau dikumpul-kumpul tuh di pasar, di tangga-tangga mau masuk masjid, ya, itu mereka kalau udah kumpul-kumpul mereka saling ya tadarasun. Apa kalau kita bahsul masail, kalau kita sekarang masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang sulit, yang nggak gampang. Bahkan ada namanya dekah Masjid Asyik. Ada satu masjid di Tarim, Masjid Asyik, itu di dekahnya dia di tangga mau masuk ke masjid tersebut, itu biasa di situ orang-orang duduk-duduk sambil baca-baca ibarat-ibarat yang sulit-sulit, kitab-kitab yang sulit-sulit, mempelajari masalah-masalah fikih yang rumit-rumit, ya ikhwan. Bahkan diriwayatkan Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayah daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar itu beliau ketika populer ilmunya menyebar kemana-mana, ketika itu orang-orang awam pada baca Tuhfah Ibnu Hajar. Orang-orang awam pada ngaji Tuhfahnya Ibnu Hajar ketika itu, ikhwan. Saking mengakarnya ilmu yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar. Sampai-sampai ada satu kejadian di Adan, ada Qadhi Adan nemuin satu orang tukang pikul, kuli pikul, hamalah, kuli pikul, tahu-tahu lagi ngebahas satu masalah yang rumit di Tuhfah. Ini Qadhi Hakim di Adan kaget-kaget. Qadhinya sendiri ngerasa kitab Tuhfah itu susah. Ini kok kuli panggul lagi bahas Tuhfah ini. Sampai tuh Qadhi geleng-geleng heran, kok bisa sampai seperti ini. Ditanya, kamu ini dari mana? Kamu bawa ilmu seperti ini dari mana? Kata dia, iya saya dari Tarim. Ternyata beliau tukang kuli pikul itu salah satu santrinya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu anhu. Nah, tentunya ini yang terjadi adalah salah satu keberkahan dari keberkahan yang ditinggalkan oleh Al-Habib Al-Imam Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. وكان علم ساداتنا آل بعلوي ليس علما مجردا، فهي ليست مظاهر فقط، وإن كان المظهر الذي ظهروا فيه في حضرموت مظهر قوي من حيث الظاهر، حتى يقول سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس أنه كان أهل البيت يتميزون عن غيرهم عندما دخلوا حضرموت بأمرين. الأمر الأول هو لبس العمائم، ما كان الوادي يعهد لبس العمائم. والأمر الثاني هو تقبيل اليد، كان الناس يقبلون أيديهم. يقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس: ثم شاركهم غيرهم في الأمر الأول في لبس العمائم، صار الناس من أهل البيت وغيرهم، وبقي لهم الثاني إلى يومنا هذا، وهو خصوصيتهم بتقبيل الناس لأيديهم محبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. فالأمر الثالث هو الوراثة النبوية في علمهم، الوراثة النبوية في علمهم، فهم يأخذون فالعلم يؤخذ عنهم ميراثا لجدهم عليه الصلاة والسلام، وحتى أنهم مثل ما يقول الحبيب أحمد أيضا بن حسن لا يقلدون الإمام الشافعي
ولا غيره فيما ثبت بالكتاب والسنة. وضرب الإمام أحمد بن حسن العطاس، فنحن نتكلم الآن عن منهجهم داخل المذهب الشافعي، ضرب لذلك مثالا فقال: هم لا يقلدون الشافعي ولا غير الشافعي في نحو قطع اليد مثلا في السرقة، ولكن يقلدون الشافعي في المقدار الذي تقطع به اليد، وهو المقدار الذي تقطع به اليد، وفورية القطع، وثبوت القطع بماذا يكون، وكيف يكون القطع، وبماذا يحسم الدم إذا خرج. في الفروع الفقهية هم يقلدون فيها الإمام الشافعي من حيث الأصالة، ولكن الأمور الكلية هم لا يقلدون ذلك الشافعي ولا غيره، وإنما يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة، بل يخرج منهم ومن فقههم بعض المسائل هي مثل ما يقول الحبيب أحمد، هي نتاج البحث فيما بينهم عندما يتباحثون بعض المسائل، فتخرج منهم اختيارات وأعمال هم يخالفون فيها المذهب الشافعي لما ظهر لهم من دلالات الكتاب والسنة، وهذا هو الأمر الثالث. Kemudian kata beliau, keberadaan Sa'ad Al-Alawi ini bukan cuma sekedar mazhar, bukan cuma sekedar penampilan, ya, tapi ada hal yang substantif dari keberadaan mereka. Walaupun dari segi mazhar pun, mazhar mereka di Hadramut ketika itu sangat dominan, sangat nampak. Bahkan Al-Habib Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwasanya Ahlul Bait, yaitu Sa'ad Al-Alawi yang di Hadramut itu memiliki dua keistimewaan. Masuknya mereka ke Hadramut memiliki dua keistimewaan yang enggak dimiliki oleh yang lainnya. Apa ketika itu? Yang satu lubsul amaim. Saat itu orang-orang Hadramut belum pakai imamah. Jadi yang datang pakai imamah ke Hadramut itu adalah Sa'adah Ahlul Bait, membawa daripada membiasakan orang melakukan kesunahan pakai imamah tadi. Kemudian yang kedua takbilul yad, dicium tangani. Sebelumnya nggak ada dicium tangani, tapi semenjak ada mereka Sa'adah, mereka dicium tangani karena kecintaan para pecinta kepada kakek mereka, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umumnya masyarakat Hadramut, khususnya para ulama di antara mereka mengikuti yang pertama, yaitu pakai imamahnya diikuti oleh umumnya masyarakat Hadramut, tapi yang keduanya nggak diikuti. Sampai belakangan itu biasanya yang dicium tangannya di Hadramut di Ahlul Bait. Biasanya seperti itu, tradisi yang ada di Hadramut saat itu, dan itu adalah salah satu tipologi yang membedakan Sa'ad Al-Alawi dengan yang lainnya ketika di Hadramut. Nah, kemudian perkara yang ketiga, poin yang ketiga dari yang tadi pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga daripada kontribusi Sa'ad Al-Alawi, mereka bukan hanya Sa'adah yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tapi mereka mewarisi keilmuan juga. Jadi ilmu mereka diambil, dijadikan rujukan. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan ada hal-hal yang Sa'ad Al-Alawi sebetulnya nggak taklid kepada mazhab Syafi'i, bahkan kepada imam-imam lainnya, ulama-ulama dari Alawi nggak taklid. Ada hal-hal seperti itu, yaitu yang seperti apa? Fi ma thabata bil kitab was sunnah. Ada hal-hal yang udah jelas terang benderang dalam Al-Quran dan Sunnah, ya mereka nggak taklid langsung ke Quran dan Sunnah. Beliau ngasih contoh, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngasih contoh apa? Sarik, pencuri dipotong tangan. Urusan pencuri dipotong tangan itu dalilnya jelas terang benderang dari Al-Quran, ya ambilnya langsung dari Al-Quran, itu bukan taklid karena udah terang benderang. Taklidnya Sa'ad Al-Alawi, ulama di antara mereka ke mazhab Syafi'i dalam hal ini apa? Bukan soal kewajiban potong tangannya buat pencuri, enggak. Taklidnya dalam hal kadar potong tangannya sejauh apa, dari mana motong tangannya, kemudian apakah harus langsung dipotong apa enggak fauriyah, kemudian apakah cara motongnya seperti apa, kemudian kalau darahnya mengalir cara menghentikan darahnya seperti apa. Taklidnya di dalam hal perinciannya. Jadi kalau dalam hal al-umur al-kulliyah, perkara-perkara yang global yang dalil yang terang benderang dari Al-Quran dan Sunnah, mereka berarti langsung merujuk ke Quran dan Sunnah karena nggak perlu taklid. Tapi dalam hal-hal yang perincian sifatnya,
Yang tadi seperti contoh tadi disebutkan, urusan motong tangannya langsung ke Quran Sunnah, tapi urusan perincian dalam teknis pemotongan tangan, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, itu yang mereka taklid kepada madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan mereka nggak hanya sekedar taklid, tapi ada mudarasah di antara mereka, sehingga timbullah ikhtiarat. Mereka kadang-kadang punya pendapat-pendapat pilihan, ijtihad pendapat pilihan yang akhirnya beda dengan pandangan madhab Syafi'i, dan itu terjadi, dan ini salah satu keistimewaan kata beliau. تولية بالقضاء على مذهب الإمام الشافعي بحسب قواعده وفروعه وبحسب المعتمد فيه بقدر الاستطاعة مهما أمكن. ولهذا هناك صيغة من الصيغ التي وجدت تولية الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب، أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب الفقيه العلامة، للحبيب حسين بن أحمد بن محمد الكاف تولية له القضاء، ومذكور في صيغة عجيبة تحوي المعنى اللي ذكرناه لكم وعلى وفق المذهب الشافعي كذا كذا كذا. فكان القضاة يتسلسل فيهم من قاضي بعد قاضي بعد قاضي القضاء بين الناس بالمذهب الشافعي وبمعتمد المذهب الشافعي. والسبب في هذا أنه عندما يكون هناك فيصل واعتماد شيء معين، هذا أدعى لعدم اختلاف الناس. فلو كان أحد يقضي بالمعتمد الشافعي والآخر بمعتمد مذهب آخر أو بقول فيه، لأدى هذا إلى اختلاف الناس بعضهم مع البعض. ولأمكن أن يذهب شخص مع زوجته إلى عند قاض فيقول له أن زوجتك طلقت، ثم يذهب إلى قاضي آخر فيقول أنها لم تطلق. فوجود هذا أصر وأطر وقوى المذهب الشافعي في بلاد حضرموت. وبالرغم من هذا كله هم فتحوا قلوب الناس وصبغوها بأنوارهم، وكان الأساس في التعامل بين الناس بالصلح وليس بالقضاء. وهناك أمثلة كثيرة لذلك، حتى أن القاضي الذي كان في عهد ابن راشد، وهي دولة قديمة في حضرموت، وادي ابن راشد، يقول الإمام الحداد منى قلبي وبهجة الروح والخاطر. فكان جلس 10 سنوات ولم يؤتي إليه متنازعان يتنازعان في مسألة، مات 10 سنوات وهم لم يتنازع بينهم عنده أحد. والحيب سقاف بن محمد السقاف، جد الحيب عبد القادر بن أحمد السقاف، جلس سنوات طويلة ولم يحكم بين اثنين، لم يحكم في سنوات طويلة إلا بين اثنين فقط، يعني قضيتين فقط حكم بها بالمذهب الشافعي، والبقية كلها صلح. إذا جاء متنازعان يتنازعان عنده فيصلح بينهم. فهذا شيء لا يوجد أو قد يقل وجوده عند غيرهم، وهو السعي في إصلاح بين الناس، وليس التسرع في القضاء مباشرة الذي يترتب عليه أنه قد يبقى الشقاق بين المتنازعين حتى بعد القضاء بخلاف الصلح. فهذا هو الأمر الرابع. Kemudian yang keempat kata beliau, ya, kokohnya dan betapa mengakarnya mazhab Syafi'i di Hadramut ini salah satunya tergambarkan dari pengangkatan qadhi hakim. Kalau bahasa kitanya hakim, pengangkatan qadhi itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi qadhi dalam pengangkatannya, kemudian di dalam memutuskan sebuah masalah, sebuah perkara, pedomannya yang dijadikan pegangan adalah mazhab Syafi'i. Dan ini bisa tergambarkan, ada sirah akad pengangkatan qadhi. Waktu itu yang diangkat Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Khatib. Sirah itu ditulis oleh Al-Habib Husain Al-Kaf.
Di dalam sighahnya tersebut tergambarkan betul bagaimana pengangkatan Ghodhi konsisten dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i yang dijadikan pedoman di dalam memutuskan perkara di pengadilan, di yudikatif. Apa sih nilai positifnya ketika pengadilan merujuk kepada satu madhab? Nilai positifnya apa ketika pengadilan merujuk konsisten kepada satu madhab? Ini untuk meminimalisir perbedaan. Sebab begini, kalau beda Ghodhi beda madhab dalam satu negeri bahaya. Nanti satu orang dibawa istrinya, menurut Ghodhi fulan ini udah jatuh cerai, menurut Ghodhi yang satu lagi belum jatuh cerai. Ini repot, ini bisa jadi konflik, menjadi masalah lagi. Nah, untuk meminimalisir perbedaan di tengah masyarakat, maka disitulah seorang Ghodhi konsisten berpegang teguh dengan satu madhab. Dan ini yang terjadi di Hadramut, di Tarim khususnya saat itu, dan turun-turun dengan madhab Asy-Syafi'i. Dan yang lebih penting dari itu lagi, ini ada satu fenomena yang menarik. Mereka selalu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik kah atau sengketa kah, mengedepankan as-sulh, damai. Kalau bahasa kita restoratif justice. Bagaimana caranya? Damai dulu. Bahkan sampai di zamannya khalifah, waktu itu ada khalifahnya Ibn Rashid namanya, seorang khalifah Ibn Rashid yang sempat disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam qasidahnya Hadramut, disebut sebagai Wadi Ibn Rashid. Ibn Rashid ini zaman itu pernah ada satu Ghodhi 10 tahun dia menjabat sebagai hakim, tidak memutuskan satu masalah pun sampai vonis. Semuanya ujung-ujungnya selesai dengan damai. Kalau sengketa, ini dalam kasus sengketa ya, terjadi sengketa damai. Juga ada Al-Habib Saggaf bin Muhammad As-Saggaf di Sewun, kakek daripada Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Jeddah. Itu Habib Saggaf bin Muhammad As-Saggaf, dia Ghodhi ya. Selama sekian tahun jadi Ghodhi, tidak ada satupun masalah sengketa yang sampai masuk ke proses peradilan sampai vonis, kecuali satu. Sekian lama duduk, beliau menghukumi sengketa antara dua orang, ada konflik antara dua orang, semuanya selesai dengan sulh, damai, restoratif justice. Jadi pendekatannya pendekatan dakwah dulu, baru setelah itu menggunakan pendekatan hukum untuk diputuskan secara vonis. Ini menarik, fenomena yang luar biasa. Sebab kalau diputuskan melalui vonis dan sengketa itu tetap berlanjut, biasanya dampak dari sengketa tersebut implikasinya masih ada sesuatu antara dua orang yang berkonflik ini. Tapi kalau diputuskan dengan suluh, damai, cara baik-baik, bahasa kitanya restoratif justice, damai sebelum masuk ke pengadilan, itu biasanya akan lebih menghilangkan konflik sampai ke akar-akarnya. Nah, ini salah satu ciri khas yang menarik. Jadi mereka konsisten dengan madhab Syafi'i, tapi di dalam pelaksanaannya ketika terjadi konflik diupayakan sebisa mungkin bagaimana caranya ada damai antara dua orang yang berselisih, antara dua orang yang berkonflik. الأمر السادس: صارت حضرموت ليست بلاد عادية يتمذهب أهلها بالمذهب الشافعي، بل صارت حصن للمذهب الشافعي، صارت حصنا للمذهب الشافعي، وهي الآن بحمد الله لا زالت من المعاقل القوية في المذهب الشافعي. وكنا نتكلم مع الحبيب رزق قبل قليل بأن قوة المذهب الشافعي حتى أنه الشيخ عبد الله بن عمر بمخرمة طلب مناظرة الشيخ ابن حجر الهيتمي عالم وقته ومصنف التحفة، طلب مناظرته، فاعتذر الشيخ ابن حجر، اعتذر الشيخ ابن حجر. وكذلك يروى عن إمام الحرمين الجويني أنه أشكل عليه في الدرس مسألة في الدرس، وقال هذه المسألة لا يجيب عليها إلا فلان وفلان ابن فلان، أظن عبد الله بن عبد الرحمن عمرة، أحد من علماء حضرموت هذه المسألة، إمام الحرمين الجويني. ولا يخفاكم الحبيب عبد الله الحبيب عبد الرحمن عبد الله بالفقيه وسعة علمه واطلاعه، حتى أن أحد من الأحادلة رأى له جوابا فقال ما أشبهه إلا بابن حجر زمانه، لا أشبهه إلا بابن حجر زمانه. بالرغم من هذا كله نرى علماء السادة الحضارمة
العلوية هم يميلون مثل ما قال الحبيب أحمد محسن العطاس إلى الأخذ أو الاعتماد على علمائهم في كثير من المسائل، لأنهم أدرى بمذاهب بحال البلاد، وأدرى بما يصلح لها، وأدرى بمنهج السادة البعلوي وغيرهم في حضرموت. فمن هذا الباب هم يقدمونهم على غيرهم. ولهذا يقول لو جاءتنا فتوى من الشيخ أحمد بكر الخطيب أو الحبيب علي بن شهاب عفوا، يقول لو جاءتنا فتوى من الشيخ أحمد بكر الخطيب وابن حجر أو الخطيب الشربيني، قال لاطمأننت لفتوى الخطيب، لأنه يعرف حال البلاد ويعرف طبايع البلاد ويعرف منهج البلاد ويعرف منهج الناس في حضرموت. وهذا هو الأمر السادس. Kemudian yang خامس أو السادس. Dan yang kelima, keberadaan mazhab Syafi'i di Hadramut ini bukan sekedar keberadaan biasa kata beliau, tapi saat ini Hadramut menjadi salah satu benteng untuk mazhab Syafi'i sampai hari ini, alhamdulillah kata beliau. Tadi kata beliau saya ngobrol-ngobrol dengan Sayyidul Walid Al-Habib Rizik, ya, beliau mengatakan pernah ada satu kejadian Syekh Abdullah Ba Makhramah. Syekh Abdullah Ba Makhramah salah satu fuqaha daripada manal masyayikh. Beliau pernah minta munadharah dengan Al-Imam Ibnu Hajar, tapi Al-Imam Ibnu Hajar keberatan dengan adanya munadharah tersebut, i'tadzar. Ibnu Hajar memohon udzur atas munadharah tersebut, arti saking luasnya keilmuan Syekh Abdullah bin Ba Makhramah. Kemudian juga Al-Imam Al-Juwaini, ini bicara soal ulama Hadramut secara umum. Al-Imam Al-Juwaini pernah mendapatkan iskal satu masalah, Imam Al-Haramain. Kemudian kata Imam Abdullah Junaini, tidak ada yang bisa menjawab iskal saya dalam masalah ini kecuali Abdullah bin Abdurrahman Amrah bil-ain. Abdullah bin Abdurrahman Amrah, ulama Yaman pada saat Ba'bid. Ulama Yaman pada saat itu. Ini sekelas Al-Imam Al-Juwaini pernah mengatakan seperti itu. Artinya saking mengakarnya mazhab Syafi'i di Hadramut, di Yaman ketika itu. Ya, bahkan kita tahu ada seorang ulama besar, Sayyidina Imam Abdurrahman Abul Faqih, Allamatud Dunya, Sayyidina Abdurrahman Abul Faqih, sampai-sampai orang-orang di zamannya mengatakan aku tidak menjuluki Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih kecuali sebagai Ibn Hajar zamannya. Saking alimnya sampai dijuluki Ibn Hajar di zamannya itu, ketika itu bagaikan Ibn Hajar di zamannya itu. Nah, dan para ulama-ulama Hadramut ketika itu memang cenderung kepada fuqaha Syafi'iyah yang ada di negeri Hadramut itu sendiri. Kenapa alasannya? Karena kalau ulama lokal negeri setempat lebih paham dengan situasi negeri, lebih paham dengan keadaan, sehingga fatwanya betul-betul sudah mempertimbangkan faktor-faktor itu. Makanya Al-Habib Ali bin Shihab pernah mengatakan, andai kata ada fatwa dari Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib atau fatwa dari Syekh Ibnu Hajar, Syekh Khatib Al-Syrbini, ada Syekh fatwa dari Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib, satu lagi ada fatwa dari Syekh Al-Khatib Al-Syrbini, di satu masalah yang sama kami lebih cenderung kepada fatwanya Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib faqih, bukan berarti merendahkan Syekh Khatib Al-Syrbini, bukan, cuman karena Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib seorang faqih dan dia ulama setempat. Kalau fatwa tentang masalah yang terjadi di negeri setempat, tentunya dia akan lebih tahu situasinya, latar belakang daripada masalah yang terjadi, kebudayaan negeri setempat, manhaj yang digunakan di negeri tersebut, sehingga kami akan lebih cenderung, hati kami lebih tenang untuk mengikuti fatwa daripada Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib, kata beliau. Ini salah satu hal yang berkaitan dengan hal tersebut. ما يتعلق بالنقطة السابقة، يقول الحبيب حامد بن عمر قال لا أفضل الشيخ ابن حجر على خالي الحبيب عبد الرحمن عبد الله بالفقيه. بل هو نفسه الشيخ ابن حجر قال أن علماء حضرموت فاقوا على غيرهم ب3 خصال: مصيب الطعمة، وعدم الخلطة، واقتران علمهم بالعمل. النقطة السادسة: تحويل، وهذا أشرنا إليها في أول كلامنا، اقتران المذهب الشافعي
بالمذهب السني الأشعري، مثل ما يقول الإمام الحداد أن مذهبنا هو في الاعتقاد هو اعتقاد على وفق ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ثم قال وهو المذهب الأشعري، وهو المذهب الأشعري، فهم سنة أشاعرة شافعية، سنة أشاعرة شافعية. وهذه هي النقطة السادسة. فهم حوروا مذهب الناس الفرعي ومذهب الناس العقدي إلى ذلك، تحولوا إلى سنة شاعرة، ومن مبغضي لأهل البيت إلى محبين لأهل البيت. حتى أنه كان الحبيب عمر بن حفيظ قالوا أنه أحد من المحبين في تريم، قال كان ما ينام حتى يقبل أحد من أهل البيت. فقال انظروا إلى المحبين أو الذين يدعون المحبة اليوم حتى من الشيعة، قال لم يصلوا إلى مراتب المحبة عند أهل السنة، ما وصلوا عند مراتب المحبة من أهل السنة. وهذه هي النقطة السادسة، وهو اقتران المذهب الشافعي في حضرموت بواسطة هؤلاء إلى الحبايب إلى المذهب الشافعي السني. ونحن طبعا عندما نتكلم عن مذهب السادة الأبي-علوي هم لا نتكلم عنهم بخصوصهم فقط ونقول أن غيرهم ليسوا كذلك، لا، فمحب القوم منهم، فنحن نتكلم بالمعنى الذي يشمل من كان من محبيهم ومن استنى على سننهم، محب القوم منهم. ولكن الناس تبع لقريش، وهذه فطرة فطر الناس المولى تبارك وتعالى الناس عليها، ولا يخالف هذه الفطرة إلا من شدت فطرته. الناس تبع لقريش، فنتكلم عن منهجهم ومنهج المحبين ممن ساروا على طريقتهم. Kemudian tadi tambahan kata beliau, ada namanya Habib Hamid bin Umar al-bin Hamid. Hamid bin Umar al-bin Hamid. Beliau bicara tentang pamannya, yaitu Syekh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunia. Kata beliau, beliau saking kagum dengan keilmuan pamannya Habib Abdurrahman bin Faqih Alamatud Dunia, kata beliau, saya tidak mengunggulkan Imam Ibnu Hajar di atas paman saya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunia. Ini pandangannya Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Artinya memang saat itu ada ulama-ulama yang ahli betul dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Ibnu Hajar sendiri pernah mengatakan, bahwasanya memang ulama Hadramut unggul dibanding ulama-ulama yang lainnya dalam 3 hal. Karena 3 hal kata Imam Ibnu Hajar. Yang pertama karena tibul mat'am, karena makanan mereka bagus, halal, nggak kecampur dengan yang syubhat makanannya. Ini salah satu faktornya. Yang kedua kata Imam Ibnu Hajar karena adamul khiltah, karena mereka nggak nyampur. Wilayah mereka itu agak jauh dengan wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga nggak bercampur dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Ini yang membuat mereka bisa menjadi fokus. Kemudian yang ketiga, iqtiranul ilmi bil amal, ilmunya nggak cuma sekedar teori saja, tapi ilmunya juga dibarengi dengan amal. Ini salah satu yang menjadi penyebab mereka menjadi unggul, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang keenam kata beliau, salah satu penyebab berkembangnya mazhab Syafi'i di kalangan Sa'ad al-Abi-Alawi, kenapa? Iqtiranu mazhab Imam Syafi'i bil aqidah al-Asy'ariyah. Karena Imam Sa'ad al-Abi-Alawi membarengkan antara akidah mazhab Imam Syafi'i secara fiqih dengan akidah Asy'ari, mazhab al-Asy'ari secara akidah. Ini salah satu yang menjadi faktor berkembangnya mazhab Imam Syafi'i di kalangan Sa'ad al-Abi-Alawi dan di tangan mereka. Sebagaimana Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya akidah kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan Ahlul Bait terus, dan inilah keyakinan yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kata Imam Al-Haddad. Jadi memang ini akidah kami, kata Imam Al-Haddad, akidahnya Sa'ad al-Abi-Alawi yang secara resmi mereka mengikuti mazhabnya Imam Al-Asy'ari di dalam urusan akidah. Nah,
Madhab Asy'ari dalam urusan akidah ini dibarengi dengan mengikuti madhab Syafi'i dalam urusan fikih, sehingga Sa'ad Al-Albani Sunni Asy'ari Syafi'i, Sunnah Asy'ariyah Syafi'iyah. Mereka Sunni Ahlu Sunnah wal Jamaah mengikuti madhabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan mereka juga mengikuti madhabnya Imam Syafi'i di dalam urusan fikih. Dan para Sa'ad Al-Albani ketika membawa madhab Syafi'i dan Asy'ari ke Hadramut, di sana tadinya kan sebelumnya pembenci Ahlul Bait, mubghid. Akhirnya mereka berhasil mengalihkan mereka dari para pembenci Ahlul Bait menjadi para pecinta Ahlul Bait, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kalangan Sunni Asy'ari Syafi'i, kata beliau, ini mengungguli kecintaan daripada yang lainnya. Bahkan Syiah sendiri, kecintaan kepada Ahlul Bait yang ada di Syiah belum bisa menyamakan kecintaan kepada Ahlul Bait yang ada di kalangan Sunni Asy'ari Syafi'i, khususnya ada di tengah-tengah Sa'dah Al-Alawi. Ini salah satu daripada tipologi mereka, ya. Dan tentunya kata beliau, saya bicara soal Ba'alawi di sini bukan khusus habaib doang, habaib dan ada yang ada di komunitas mereka, murid-murid mereka, para pecinta mereka. Ini menjadi satu kesatuan karena muhibbul qaum minhum, pecinta sekelompok. Dan ini sudah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, sehingga gampang diterima dan tidak melenceng dari fitrah ini kecuali orang-orang yang syadz, kata beliau. سابعا هناك ملامح لمنهج البعلوي في داخل المذهب الشافعي يمكن أن نتكلم عنها في نقاط أيضا، وهي داخلة تحت النقاط الأساسية التي نذكرها لكم الآن. فمن ذلك أن لهم بصمتهم الخاصة في المذهب الشافعي، لهم بصمتهم الخاصة في المذهب. فمثلا، وهذا يعني لاحظوا يعني من أجمل من يفصل ويفذلك ذلك الحبيب أحمد بن حسن العطاس. حتى أنه في أكثر من رسالة عندنا في جامعة الأحقاف وبحث حول منهجية الحبيب أحمد. عموما للسادة الشافعي، السادة آل بعلوي ومحبيهم، بصمة خاصة داخل المذهب الشافعي. فمثلا الابتعاد عن ما يقتضي الوسوسة والتشديد والتصعيب، فهذا يأخذون فيه بما يختارونه. فمن ذلك مثلا شخص أتى للحبيب أحمد حسن عطاس فيقول له أنه يوسوس، ذكر أنه وسوسة، فأمر بروثة من روث الجمال، أو قال هذا ضعها في جيبك وصلاتك صحيحة. فهو يقصد أي على المذهب المالكي الذي يقول بطهارة روث وبول ومأكول. طيب، الميل إلى عدم التشديد والتصعيب سواء لمن احتاج له أو في التدقيقات العويصة أو الصعبة مثل النية في الصلاة، تمام، استحضار النية وكذا. قال المحب بن حسن عطاس، قال الحقيقة من فعل ذلك هو لم يكبر لله وإنما كبر لنفسه، ويكبر نفسه ولم يكبر لله. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, saya akan memberikan beberapa sampel-sampel ya bagaimana peran Sa'ad Al-Alawi dalam mazhab Syafi'i. Dan kata beliau yang pertama diantaranya, Sa'ad Al-Alawi ini punya basmah khassah. Sa'ad Al-Alawi dan yang ikut madrasah mereka punya jejak khusus. Basmah ini sidik jari, ditinggalkan sidik jari khusus, jejak khusus di dalam bermadhab menggunakan mazhab Syafi'i. Dan termasuk yang paling indah di dalam menggambarkan masalah ini adalah Habib Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan di Universitas Al-Ahqaf ada lebih dari satu penelitian yang ditulis, risalah ilmiah yang menulis tentang metodologi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam masalah fikih ini, dalam masalah bermadhab. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas indah sekali dalam menggambarkan ini. Di antaranya kata beliau, di antara jejak khusus ulama Sa'ad Al-Alawi dalam mazhab Syafi'i, ciri khasnya mereka itu apa?
al-ibti'ad amma yaqtadil waswasah. Kalau ada hal-hal yang bikin waswas biasanya ditinggalin. Mereka cenderung cari pendapat lain yang nggak bikin waswas. Contoh, ada satu orang datang kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini orang waswas, takut najis saja kalau sholat. Akhirnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan apa? Udah, ente sekarang sholat, ente ambil, mohon maaf, kotorannya onta. Kotorannya onta, ambil, ente kantongin, dan sholat ente sah. Kotorannya onta, ambil, ente kantongin, sholat ente sah. Kok bisa, Beb? Bagaimana? Iya, itu pendapat madhab Malik. Pendapat madhab Malik mengatakan rawth, kotoran dari hayawan al-ma'kul, hewan yang boleh dimakan, kotoran dari hewan yang boleh dimakan itu suci. Itu pendapat madhab Malik. Nah, jadi karena ini orang was-was, mesti diobatin was-wasnya, nggak apa-apa, ngikutin pendapat yang mengatakan kotoran suci. Jadi boleh dibawa dalam sholat. Ente sholat bawa kotoran onta, sholat ente tetap sah, supaya mengobati was-wasnya dia. Ini salah satu ciri khas Sa'ad al-Abiyari dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin was-was, jangan malah ditambahin was-was sama mereka. Diobatin was-wasnya dengan cara menghindari hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, diantara ciri-ciri mereka itu cenderung kepada tidak bikin sulit. Ada hal-hal yang rumit, masalah-masalah yang dakik, yang sulit, yang bisa bikin repot orang, itu cenderung mereka hindari. Contoh dalam masalah niat sholat, kalau kita ngikutin pendapat-pendapat yang mengatakan harus begini, harus begitu, waduh, repot. Akhirnya orang malah makin was-was dalam niat sholat. Ulama Sa'ad al-Abiyari cenderung bikin gampang dalam masalah ini, jangan dibikin sulit, yang ringan-ringan saja. Sebab kalau ada orang betul-betul ngamalkan sesuai yang dalam fikih itu istihdar, dia bertakbir bukan untuk Allah, bertakbir untuk dirinya sendiri akhirnya. Saking rumitnya cara mengamalkan al-istihdar al-haqiqi di sini ya. Istihdar al-haqiqi di dalam niat salat tadi itu. Nah, استحضرها بما فيها صلاة كاملة مكانها. Jadi dalam salat, dalam takbiratul ihram dia harus menghadirkan semua bentuk salatnya dari awal salat sampai akhir. Nah, ini ada pendapat seperti dalam mazhab Syafi'i dan ini sulit. Nah, ini cenderung dihindari oleh Sa'adatul Al-Abiyari yang buat sulit seperti ini. من ذلك أيضا الملمح ما يتبع الملمح الأول أنهم يميلون في المياه المذهب الإمام مالك. في المياه المذهب الإمام مالك قال الإمام أعدل المسالك في الماء ما مالك عليه فيه سالك. وكذلك الإمام الحداد يقول أرأيت أقرب صلاة أعدل صلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة المالكية. والميل أيضا إلى كتب المتقدمين ممن كتب في المذهب الشافعي، كتب الإمام الشيرازي مثلا، ويميلون إلى المهذب والتنبيه وكتب الإمام الغزالي في الفقه والخلاصة والوجيز والوسيط والبسيط، ويعتبون على من يشتغل فقط بكتب المتأخرين ويتناسى أو ينسى كتب المتقدمين. ولهذا ترى أن بعض العبارات أنهم من يفعل ذلك وحرم بركة العلم ونحو ذلك. وكانوا يحفظون أولادهم ربع التنبيه، ربع العبادات من التنبيه. الملمح الثاني هو أن لهم عمل. نتكلم عن ملامح لطريقتهم في المذهب الشافعي غير الأسس أو النقاط التي كنا نتكلم فيها، هي نقطة من داخل النقاط. الملمح الثاني هو أن لهم عملا خاص في المذهب الشافعي، وذلك فيما يتعلق ببعض العمل في مدينة تريم. فيميلون إلى بعض الأشياء المعينة في مدينة تريم بشكل خاص، وهي تخالف المذهب الشافعي، وذلك على سبيل الاختيار منهم. ولهذا يقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس قال في كثير من المسائل وفي جملة من المسائل وجدنا أن استشكلنا عمل تريم ثم وجدنا له أصل من الكتاب والسنة.
ومن ذلك من المثال التي ذكرها أن أهل تريم يوم العيد يخرجون ببناتهم متزينات، البنات الصغار يخرجون ببناتهم متزينات يوم العيد. وقال كنت أستشكل هذا لأنه عندهم محافظة كبيرة على بناتهم حتى إلى الآن. طبعا من أراد النظرة الشرعية ويريد أن يتزوج يمكن الغالب أنه لا يرى، وإن كان هذا مخالف للمذهب الشافعي. فالحبيب أحمد بن حسن فهو مستشكل كان هذه المسألة. قال حتى رأيت أثرا عن سيدنا عمر بن الخطاب يقول أو يأمر الناس بإخراج بناتهم يوم العيد، قال رجاء البركة لهن، رجاء البركة لهن، عمر بن الخطاب. فلهم عمل خاص. ولهذا يقول أيضا قال أن موازين العلم ثلاثة. أما العلم بعمومه فنأخذه من كل أحد، العلم بعمومه نأخذه من كل أحد. وأما العلم كفتوى فنحن نأخذه من المذهب الشافعي. وأما العلم كعمل فنحن نأخذه من ساداتنا على بعلوي. قال الموازين ثلاثة، ميزان عام وميزان فتوى وميزان عمل. وهذا الملمح الثاني من ملامح السادة البعلوي داخل المذهب الشافعي. Kemudian tadi beliau melanjutkan dari malmah yang pertama. Ini kita bicara soal malmah yang pertama ya, ada karakter-karakter yang pertama. Ini adalah poin-poin yang masuk dalam tadi kan beliau di awal nyebutin beberapa poin-poin global. Kemudian poin yang terakhir beliau bicara soal malameh. Ini malmah yang pertama sekarang, bagaimana gambaran wajah citra daripada mazhab Syafi'i yang ada inda Sada al-Abi Alawi. Cara mereka menggambar kemudian di sini beliau mengatakan termasuk masalah air. Dalam masalah air, Sadatun Abi Alawi lebih cenderung kepada madhabnya Imam Malik dalam masalah air, karena dalam madhab Malik masalah air lebih gampang, lebih mudah. Begitu pula Imam Al-Haddad sampai pernah mengatakan, saya melihat cara sholat yang paling mendekati cara sholatnya Rasulullah SAW adalah madhab Imam Malik. Ini artinya di masalah-masalah tertentu ya mereka tetap terbuka dengan madhab-madhab lain. Kemudian ulama daripada Sada al-Abi Alawi juga punya kecenderungan kepada kitabnya mutaqaddimin, ulama-ulama Syafi'i yang klasik yang lama, seperti kitabnya Abu Ishaq Asy-Syiradi Muhadzab, Tanbih Abu Ishaq Asy-Syiradi, kemudian kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Mereka punya kecenderungan terhadap kitab-kitab tersebut. Ini di antara ciri khasnya ya. Dan ulama Sadatun al-Abi Alawi lebih cenderung mengitab, memberikan teguran keras kepada orang-orang yang hanya sibuk kepada kutubul mutaakhirin tanpa memedulikan kutubul mutaqaddimin. Ada itab dari mereka. Jadi jangan hanya sibuk kepada kutubnya mutaakhirin, juga silahkan mengambil kutub mutaakhirin, tapi juga tetap harus perhatian kepada kutub al-mutaqaddimin seperti Abu Ishaq Asy-Syiradi dan kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu dulu mewajibkan anak-anaknya, mereka bikin anak-anaknya hafal rubu' daripada Tanbih lil Imam Abu Ishaq Asy-Syiradi. Rubu' itu rubu' ibadat, bab ibadat dari kitab Tanbih lil Imam Abu Ishaq Asy-Syiradi itu disuruh hafalkan anak-anaknya kitab tersebut ya ikhwan. Itu diantara malmahnya. Kemudian malmah yang kedua ya, citra yang kedua, gambaran yang kedua daripada mazhab Syafi'i di kalangan Sada al-Abi Alawi, mereka terkadang punya amalan khusus yang kadang-kadang memang nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i, seperti beberapa amalan-amalan yang diamalkan di kota Tarim. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan, saya ini iskal, menjadi pertanyaan bagi saya, ada beberapa amalan di kota Tarim nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ternyata setelah saya iskal, saya cari-cari, saya menemukan jawabannya dari kitab dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh, kebiasaan orang-orang Tarim itu kalau hari Id, anak-anak perempuan, anak-anak kecil, anak perempuan itu diajak keluar rumah dihias, pakai baju yang bagus, pakai hiasan yang bagus. Padahal orang Tarim dalam urusan perempuan sangat ketat, sampai ketika ngelamar aja tuh mau ngelihat calon istri susah. Jadi mereka punya standar yang ketat banget urusan anak perempuan. Tapi khusus dalam hari Id ini, anak-anak perempuan, anak-anak kecil semuanya dihias, pakai pakaian yang bagus, diajak keluar rumah semuanya. Ini kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menjadi tanda tanya, kok bisa seperti ini? Padahal orang Tarim punya standar yang ketat dalam masalah ini.
Akhirnya kata beliau, saya cari-cari ketemu amalannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memerintahkan supaya anak-anak perempuan ketika hari itu disuruh keluar semuanya. Disuruh keluar, dan itu al-barakah lahunna, itu menjadi keberkahan buat mereka anak-anak perempuan. Ternyata didapatkan dasarnya. Jadi ada dalam hal-hal amalan-amalan tertentu yang mereka punya ikhtiar, punya pilihan, tidak ngikut dengan madhab Syafi'i. Secara umum ikutnya madhab Syafi'i, tapi ada amalan-amalan tertentu yang mereka tidak ikut madhab Syafi'i. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan mawazin al-ilm thalathah, kata beliau, barometer di dalam berilmu bagi beliau kata ada 3, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang pertama al-ilm bi'umumi, ilmu secara umum. Kalau bicara ilmu secara umum, maka kami ngambil dari siapapun, na'khud min kulli ahad, dari manapun, dari golongan manapun, selama dia ilmu kita ambil. Kemudian al-ilmu lil fatwa, ilmu kalau buat fatwa, dalam konteks fatwa ya konsisten dengan madhab Syafi'i. Dalam konteks fatwa konsisten, komitmen dengan madhab Syafi'i. Tapi yang ketiga, mizan untuk amal. Ilmu ketika buat diamalin, ini ada mau ngamalin sesuatu nih, ya umumnya memang amalnya mereka sesuai dengan madhab Syafi'i, tapi ketika mereka mau ngamalkan sesuatu ada perbedaan, maka yang dilihat apa yang diamalkan oleh salaf sadal Abi Alawi. Yang diamalkan oleh salaf sadal Abi Alawi itu yang dijadikan barometer, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan seperti itu. الملمح الثالث لهم عمل خاص في مسجد باع علوي الذي هو من أعظم أو هو أعظم المساجد الموجودة في تريم. غير عمل تريم لهم عمل خاص في هذا المسجد. مثلا لا تعاد فيه الجماعة مرة ثانية مع مراعاة لخلاف المالكية. لا يكبر فيه الله أكبر في الصلاة، ختم القرآن مثلا في رمضان، مراعاة لخلاف الحنفية الذين يبطلون الصلاة بذلك. كانوا يصلون صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله، مراعاة لخلاف الحنفية. كانوا يصلون صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله، مراعاة لخلاف الحنفية. كانوا يبردون بصلاة الظهر في كل سنة، مراعاة لخلاف المالكية. لا تمد الرجل فيه. لا يدخلون القهوة في أثناء ختم القرآن إلا بعد قراءة سورة اقرأ، مراعاة لخلاف الحنابلة الذين يوجبون أو يقولون بالنقض مما مسته النار. حتى الإسراج فيه كانوا يعني يتحاشون من الإسراج فيه بالنجس. لا تدخل الجنازة فيه، مراعاة لخلاف من يقول بمنع ذلك ونحو ذلك. فلهم عمل خاص في هذا المسجد وهو مسجد بعلوي، وهو أصله ورأسه مراعاة الأحوط. طبعا بعض هذه الأمور ذهبت ولكن جلها لا زال موجودا. فهذا الملمح الثالث. Kemudian citra yang ketiga atau gambaran yang ketiga kali ini khusus terkait Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi ini salah satu masjid yang paling sakral, yang dikenal paling agung di kota Tarim, Masjid Ba'alawi. Karena ini masjid lama, masjid gedim. Masjid Ba'alawi ini ada amalan-amalan khusus yang mereka jaga di Masjid Ba'alawi. Selain dari amalan di Tarim secara umum. Ya, di antaranya apa? Di antaranya kalau khutmul Quran itu kan biasanya setiap habis surat dari wadduha ke belakang kita baca Allahu Akbar. Ya. Khusus di Masjid Ba'alawi doang nggak baca itu. Kenapa? Karena menjaga khilafnya Hanafiyah. Karena menurut Hanafiyah kalau baca Allahu Akbar batal. Menurut Hanafiyah. Menurut Syarafiyah kita dianjurkan, nggak ada masalah. Menurut Hanafiyah batal. Maka demi menjaga khilaf, ambil ihtiyat khurujan minal khilaf li muraat khilaf Hanafiyah, maka ketika di Masjid Ba'alawi saja, bukan di masjid yang lainnya, kalau khotam nggak ada baca Allahu Akbar setelah surat, khusus di Masjid Ba'alawi saja. Kemudian juga diantaranya mereka sholat asarnya ditakhir sampai yasiru dhillu kulli syai'in mithlih. Setiap segala sesuatu bayangannya itu double dari panjang bayangan tersebut, saudara. Kemudian mereka juga
la yumaddur rijal fi, tidak ngulur kaki di Masjid Ba'alawi, karena ada ulama yang melarang, ada mazhab yang melarang ngulur kaki di dalam masjid, maka dijaga khilaf tersebut di Masjid Ba'alawi. Kemudian juga mereka di Masjid Ba'alawi itu nggak membagikan qahwah ketika khutbah Quran kecuali setelah selesai Iqra, surat Iqra, kecuali setelah selesai surat Iqra. Kenapa? Karena mura'atan, menjaga khilafnya Hanabilah yang mengatakan bahwasanya wudhu itu akan batal kalau kita makan sesuatu yang disentuh oleh api, yang diolah oleh api. Kopi termasuk yang diolah oleh api. Jadi khilaf-khilaf itu dijaga sama sekali. Termasuk di Masjid Ba'alawi itu nggak boleh nyolatin jenazah di Masjid Ba'alawi, karena ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan jenazah itu nggak boleh masuk ke dalam masjid. Ada pendapat yang seperti itu. Maka mura'atanil khilaf, untuk menjaga khilaf tersebut, khusus Masjid Ba'alawi nggak dipakai buat sholat jenazah. Yang dipakai sholat jenazah ada masjid lain dipakai buat sholat jenazah. Nah, ini semua binaan alal ahwat. Khusus Masjid Ba'alawi memang karakternya menjaga yang paling ahwat, yang paling ikhtiyat, ngejaga betul yang namanya khuruj minal khilaf, khusus di Masjid Ba'alawi. نختم بآثار لآل بعلوي في المذهب الشافعي. طبعا آثار الشيء بالنسبة للمذهب يظهر في ماذا؟ يظهر في العلماء والكتب والمدارس والزوايا. يعني ما هي الآثار والمسائل؟ إيش المسائل التي قالوا بها وكذا وكذا. فالأثر الأول هو العلماء، فحدث ولا حرج. ذكرنا الآن عبد الله بالفقيه والعباد السبعة كلهم، عبد الله بن حسين بن طاهر، عبد الله بن حسين بالفقيه، الحبيب عدروس بن عمر، علماء كبار وثقال، وهم مجددون داخل المذهب حتى لهم. كذلك بالنسبة للكتب، لهم كثير من الكتب والتصنيفات في المذهب الشافعي. إن أردت شرحا وإن أردت متنا كفاية الراغب، لهم كثير من فتاوى الحي عبد الله بن حسين، سواء فتاوى الحي عبد الله بن عمر بن يحيى، فتاوى كثيرة. كذلك وهناك كتاب لأخينا محمد باديب مشهور، أثر العلماء حضرموت المذهب الشافعي، ذكر كثير من الكتب لهم. كذلك بالنسبة للمدارس والأربطة والزوايا لهم آثار كبيرة، مدارس وأربطة وزوايا ودور علم يدرسون فيها المذهب الشافعي، وسلم معين هو يحتذى في تدريس المذهب الشافعي. وأخيرا الأثر الأخير المسائل التي اختاروها، وسأذكر جملة منها أختم بها هذه الجلسة إن شاء الله. Baik. Kemudian sekarang yang terakhir, apa saja athar, jejak-jejak peninggalan Sa'ad Al-Abi Alawi dalam berkhidmah kepada Syafi'i. Tentunya kalau kita bicara soal athar, jejak-jejak peninggalan, bisa tergambarkan dalam bentuk ulama-ulamanya, kitab-kitabnya, madrasah-madrasah, ribat-ribat, zawiyah-zawiyah dan lain sebagainya, kata beliau. Nah, kalau bicara soal ulama banyak sekali, nggak bisa kita sebutkan satu persatu di sini saking banyaknya. Seperti contoh tadi Habib Abdurrahman Bil-Faqih yang sudah disebutkan, Allamatud Dunya. Begitu pula Al-Abadilah As-Sab'ah yang terkenal, Abadilah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang pengarang apa namanya, una masyhur jiddan di Sulam Taufiq. Ajib. Masyhur jiddan fil ma'ahid. Hatta muassis Nahdlatul Ulama awsa bi ja'lihi muqarraran fil ma'ahid. Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Sulam Taufiq. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Faqih dan lain sebagainya. Dan mereka Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan mereka masing-masing punya ikhtiarat, punya pilihan, ijtihad pilihan di dalam madhab. Mereka juga punya tarjihat dalam madhab, sangat banyak sekali. Begitu pula kitab-kitab
Waktu kita bicara masalah kitab panjang ini, ada matan, ada yang syarahnya, ada yang fatwa-fatwa, ada seperti fatwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, fatwa Habib Abdullah bin Fiqih, dan fatwa lain. Itu semua kalau kalian mau tahu diulas oleh Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib di dalam tesis S2 beliau tentang juhud fuqaha Hadramut, juhudnya fuqaha Hadramut di dalam mazhab Syafi'i. Itu silahkan dicari, PDF-nya juga ada, itu silahkan dicari, dilihat. Itu semua diuraikan panjang lebar, banyak sekali nama-namanya disebutkan di dalam kitab tersebut ya, di dalam kitabnya Dr. Badzib. Kemudian juga kalau kita bicara soal madaris, nggak kehitung madrasah-madrasah ribat-ribat yang dimiliki oleh para habaib yang di dalamnya diajarkan mazhab Syafi'i, dan di situ ada sulam muayyan, ada tangga kurikulum yang memang bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan panutan, mulai dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling besar. Nah, termasuk athar peninggalan-peninggalan daripada Sayyid Al-Abi Alawi adalah masalah-masalah yang mereka unggulkan, yang mereka pilih di dalam fatwa-fatwa mereka. Ini yang beliau akan menutup materi pada sore hari ini dengan athar tersebut yang insya Allah akan beliau sampaikan. من ذلك مثلا قول حب عمر بن عبد الرحمن العطاس بجواز إخراج الزكاة الرطب وتفصيل حب سقاف بن محمد في هذه المسألة، وكذلك مسألة الطهارة اللي ذكرناها قبل قليل، مسألة الزكاة أنه يخرج عن عمل السلف، يخرجون كل ما خرج عن وجه الأرض، ليس فقط الحبوب والثمار المعروفة، يزكون كل ما خرج عن وجه الأرض. مسائل عدم إطالة الرأس، شعر الرأس، كأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمة والوفرة، فلا يرون ذلك، ما يرون ذلك. وحتى أن عبد الله بن الحداد قال ما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أني قد عملت بها إلا هذه السنة، وهو إطالة الشعر. ولكن عندما يقال أنه عندما بلغ منه السن الحي عبد الله بن الحداد ومرض سهى عن حلق شعره حتى طال، وبهذا اكتمل متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في كل السنن. ما من سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أني قد عملت بها. مسألة المهر، عندنا المهر 5 أواق فضة بميزان بلترين، وهو يساوي 50 درهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمهر 500 درهم، فهم اختاروا أن يكون المهر عشر ما كان يمهر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من قال بذلك الحبيب أو سيدنا الحبيب عمر المحضار بن سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف. فعندما اختير لنقابة العلويين اشترط عليهم عدة شروط، من جملتها أن يزوج أولاد الفقراء من أهل البيت لبنات الأغنياء، ومن جملتها أن تخفض المهور إلى العشر، إلى عشر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهر به، وهو 50 درهما، ويساوي 5 أواق فضة بميزان بلترين. وكثير من المسائل هي عبارة عن اختيارات لهؤلاء العلماء، بل بعضها قد تصل إلى إلى درجات من درجات الاجتهاد، مثل بعض المسائل سيدنا الإمام الحداد. والاجتهاد بالمعنى العام طبعا، أنه عندنا اجتهاد مطلق، واجتهاد مذهب، ومجتهد منتسب، ومجتهد فتوى. فعموما هناك أثر واضح لا يعمى أو لا يظهر أو لا يبدو، أو قد لا يبدو لمن انطمس بصره أو بصيرته. هم أخذوا بالمذهب الشافعي وأزادوا وأضافوا وأجادوا وكملوا، وندعو أنفسنا والحاضرين
إلى الاستنان بسننهم والسير على طريقتهم في العلم الظاهر والأعمال الباطنة، مجاهدة النفوس والابتعاد عن المعاصي القلبية، الكبر والحسد والغرور، والتحلي بالإخلاص والورع والسير بطريقتهم. فهذا طريق مسلوك من سلك به، وأمل أن يكون مع هؤلاء العلماء الكبار في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. Kemudian di antara masalah-masalah fikih yang menjadi ijtihad mereka, pilihan mereka di dalam beristihad yang agak beda dengan umumnya mazhab Syafi'i, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau punya ikhtiar pandangan, itu bagaimana zakat korma itu dikeluarkan dalam bentuk rutop. Nah, kalau di mazhab Syafi'i nggak boleh dikeluarkan mesti dalam bentuk rutop. Tapi pendapat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ikhtiarnya beliau, pendapat pilihan beliau, dikeluarkan korma dalam bentuk rutop zakatnya. Kemudian juga tadi dalam masalah bersuci mereka cenderung kepada mazhab Malik karena lebih mudah urusan air. Tentunya di sana air nggak semutawafir seperti di sini. Kemudian yang ketiga dalam masalah zakat tanaman. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i zakat tanaman hanya tanaman-tanaman tertentu saja yang dizakati. Ya, tapi mereka enggak. Mereka ngikutin pendapat yang mengatakan semua kullu ma nabata 'ala wajhil ard itu semua ada zakatnya. Semua tanaman yang menghasilkan ada zakatnya. Semua. Mereka cenderung kepada pendapat seperti itu. Itu amalnya salaf. Nah, kemudian juga mereka cenderung kepada pendapat yang mengatakan untuk tidak memanjangkan rambut. Itu Sa'ad Al-Alawi. Termasuk diceritakan dari Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu pernah mengatakan tidaklah ada sunnah Rasulullah SAW kecuali aku sudah amalkan. Beliau ngamalin semua sunnahnya Nabi kecuali satu, memanjangkan rambut. Beliau nggak manjangin rambut katanya, karena Nabi SAW sempat manjang rambutnya. Akhirnya pada suatu hari Imam Al-Haddad sakit dan akhirnya lupa potong rambut, sehingga akhirnya rambutnya panjang. Begitu rambutnya panjang, dari sini udah selesai, berarti semua sunnah udah diamalin. Saking ngejaga terhadap sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka cenderung kepada pendapat yang tidak memanjangkan sunnah, memanjangkan rambut. Dalam masalah mahar juga mereka memurahkan mahar. Dalam masalah mahar mereka cenderung memurahkan mahar. Ini salah satu ikhtiarnya. Di Tarim itu mahar itu khamsu awaq. Khamsu awaq itu kurang lebih sekitar 50 dirham. Kalau maharnya Nabi SAW 500 dirham. Besar maharnya Nabi SAW, tapi maharnya mereka 50 dirham, cenderung kepada 50 dirham, diringankan karena banyak yang sulitan saat itu, termasuk Sayyidina Umar Al-Muhdar, Ibn Sina Imam Abdurrahman As-Saggaf Al-Muqaddam Al-Thani, ketika beliau diangkat menjadi Naqib Sa'ad Al-Alawiyah. Beliau diangkat menjadi Naqib Sa'ad Al-Alawiyah, Naqibnya Ahlul Bait. Ketika beliau diangkat seperti itu, beliau memberikan beberapa syarat. Di antara syaratnya apa? Syaratnya ini untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Di antara syaratnya anak-anak laki dari orang-orang fakir dinikahkan dengan anak-anak perempuan dari orang kaya. Itu syarat dari beliau. Saya mau jadi Naqib Al-Alawiyin, tapi salah satu syaratnya anak laki dari orang fakir dinikahkan dengan anak perempuan dari orang kaya, buat memperbaiki keadaan ekonominya. Sehingga apa yang terjadi? Salah satunya tadi itu, akhirnya mahar jadi diturunkan. Kalau maharnya Rasulullah SAW 500 dirham, itu tinggi, berat, karena keadaan saat itu akhirnya mahar jadi 50 dirham. Ini termasuk ikhtiarat al-fiqhiyah mereka, pilihan-pilihan ijtihad fikih. Tentunya ijtihad di sini dalam makna umum, baik ijtihad mutlak, muntasib, fatwa dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu inilah yang mereka kerjakan, inilah kontribusi mereka, inilah upaya mereka. Maka kita mengajak diri kita sendiri untuk mengikuti jalan mereka, mengikuti daripada jejak mereka, baik secara zahir atau secara batin. Secara zahir yang tadi sudah disebutkan, secara batin bagaimana dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, meninggalkan maksiat, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Kalau kita sudah berusaha mengikuti jalan mereka, insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para ulama-ulama tersebut. Nah, ini saja kata beliau yang saya sampaikan, nafisah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Maka kita persilahkan kepada Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab untuk menyampaikan kalimatul ikhtitam atas nadwah pada siang hari ini. Shallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Luar biasa, alhamdulillah hari ini kita banyak nastafid dari guru kita Dr. Al-Habib Mustafa bin Hamid bin Sumaid hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jadi dalam nadwah kita kali ini tadi beliau menyampaikan luar biasa ilmunya, dengan tenang, dengan santai, dengan terurai, dengan terukur, rapi penyampaian materinya, dalilnya, dan insya Allah semua itu menjadi mudah untuk kita pahami dan mudah kita ambil manfaatnya. Nah, saya hanya ingin merangkum saja dari hari ini yang kita dapatkan ya ikhwan, tentang juhudus sadah al-Ba'alawi fi khidmatil madhab syafi'i, tentang bagaimana jasa-jasa atau usaha-usaha atau perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para ulama dari kalangan Ba'alawi di dalam melayani madhab syafi'i. Tadi beliau sudah sampaikan yang pertama bahwa jidnya Ba'alawi Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah yang membawa madhab syafi'i ke Hadramut dan yang menyebar luaskannya. Ini khidmatul madhab. Jadi beliau perkenalkan masyarakat Hadramut dengan madhab syafi'i, beliau ajarkan, beliau sebarkan, itu juga merupakan khidmah ya ikhwan. Kemudian yang kedua, juga tadi beliau sampaikan bagaimana dulu para ulama Ba'alawi saudara di dalam menyebarkan mazhab Syafi'i di Hadramut, mereka tunjukkan al-amal bil mazhab wa ifdhi wa ta'limi. Dia tunjukkan bagaimana mengamalkan daripada ajaran-ajaran mazhab Syafi'i. Dijaganya itu pendapat-pendapat mazhab Syafi'i, kemudian diamalkan, diberikan contoh, sehingga dia membudaya, memasyarakat, berurat, berakar di masyarakat Hadramut. Alhamdulillah. Dan ada ketiga yang menarik di Hadramut sejak dulu ya ikhwan, itu hukam dan qudhat mereka bersatu di dalam mengamalkan mazhab. Jadi di kota manapun ada perkara diselesaikan dalam sebuah mahkamah, karena mereka semua mengikat diri dengan mazhab Syafi'i, secara umum hasil putusannya sama. Jadi nggak terjadi itu satu pengadilan mutusin sah, yang ini mutusin nggak sah, saudara. Kenapa? Nah, karena tamasuk mereka, konsistensi mereka terhadap mazhab Syafi'i, saudara. Ini juga sebetulnya kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, umat Islam, para ulamanya, hukamnya, qudhatnya, saudara, mutamasik bermazhab Syafi'i, insya Allah putusan-putusan yang diberikan oleh para hakim tersebut nggak keluar dari apa yang merupakan lingkaran ijtihadnya para ulama Syafi'i. Kemudian yang berikutnya lagi saudara, bagaimana tadi beliau sampaikan kaum Ba'alawi ini di Hadramut berhasil menjadikan Hadramut itu sebagai benteng bagi mazhab Syafi'i dari dulu sampai hari ini. Jadi benteng saudara yang begitu kuat untuk pengajaran dan pengamalan daripada mazhab Imam Syafi'i. Dan ini bagi para tolabah yang sekolah di Darul Mustafa, di Rubat Tarim, begitu juga di Sewun, juga di Jamiatul Ahqaf atau Jamiatul Wasitiyah dan lain sebagainya, bisa langsung merasakan bagaimana mazhab Syafi'i itu tersebar di sana, baik untuk pengajaran maupun pengamalan. Alhamdulillah. Kemudian nggak sampai di situ saudara, khidmah para ulama Ba'alawi ini saudara sejak dulu sampai hari ini untuk mazhab Syafi'i itu beraneka ragam caranya. Ya, ada yang taklif rasail wa kutubul mazhab saudara, mereka menulis risalah-risalah, kitab-kitab saudara. Jadi kita lihat banyak kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i saudara, baik dalam akidah Asy'arinya maupun dalam fikih-fikih saudara, dikarang oleh ulama-ulama habaib. Enggak betul kalau dikatakan tidak ada. Kita lihat kitab Bughya dan lain sebagainya saudara, itu karya-karya mereka saudara. Jangan kemudian dikecilkan ya, tapi nggak ada nih kitab sekelas saudara. Ya, bukan hanya di Hadramut aja, di mana-mana dunia juga cari kitab sekelas susah. Karena Imam Syafi'i memang punya magam tersendiri saudara. Kemudian yang berikutnya saudara, yang kita ambil lagi tadi
dari Isdar Fatawa tadi sudah dijelaskan. Banyak para habaib Ba'alwi baik yang tinggal di Hadramut maupun di luar Hadramut, saudara, mereka memberikan fatwa. Di Indonesia ada Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya mengarang kitab lebih dari 100 kitab ya ikhwan, isinya fatwa. Tapi memang kalau ada yang tanya, lalu kenapa nih ulama-ulama Ba'alwi kok fatwanya nggak ada ya di kitab-kitab para fuqaha? Ya kan beda zaman. Tadi beliau katakan, yaitu saudara, kita nih hidup fil amsor, ulama-ulama kita nih ribuan jutaan tuh bertebaran di seluruh dunia ya ikhwan. Ada komunikasi di antara mereka, ada tidak komunikasi. Bisa jadi mereka-mereka yang mengarang kitab fikih di Timur Tengah sana nggak kenal Habib Utsman bin Yahya. Tapi kalau tanya ulama di Indonesia, hampir semua tahu siapa Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa-fatwanya. Seperti yang tadi beliau sampaikan juga, banyak ulama Indonesia cerdas, pintar, saudara. Siapa bilang ulama Indonesia fuqahanya sedikit? Banyak, saudara. Nah, tapi memang kalau kita baca kitab-kitab fikih yang apalagi yang mutaqaddimin belum ada, yang mutaakhirin atau muasirin kadang-kadang memang hampir nggak ada tuh dikutip pendapat Kiai Fulan bin Fulan dari Indonesia, Kiai Fulan bin Fulan saudara dari Indonesia. Nah, tidak dikutipnya bukan berarti ulama Indonesia nggak ada yang bisa jadi rujukan, bukan berarti ulama Indonesia nggak ada yang bisa berfatwa, bukan berarti ulama Indonesia kelasnya di bawah ulama dunia, nggak begitu saudara. Nah, jadi sekali lagi, jadi posisi Ba'alwi dengan posisi ulama Indonesia sudah ya sama saja. Artinya ada yang mereka dikutip dan banyak juga yang tidak dikutip ya kawan. Kemudian tadi juga luar biasa saudara. Tadi satu lagi yang kita ingatkan, bagaimana beliau tadi menyampaikan kepada kita beberapa pendapat dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya kawan. Habib Ahmad bin Al-Attas ini terkenal orang yang munfatihus sadar. Jadi yang lapang dada, yang pemikirannya luas, yang nggak mau mengikat diri secara taklid buta saudara. Ternyata memang kalangan Ba'alwi dari dulu sampai saat ini mereka ittiba'ul madhab, bukan taklid buta ya ikhwan. Ittiba' madhab Syafi'i ya, tapi taklid buta enggak. Maka itu jangan kaget kalau ada beberapa pendapat yang kadang-kadang mereka berbeda dengan madhab Imam Syafi'i saudara. Itu hal yang biasa di kalangan ulama ya ikhwan. Nah baiklah, tadi juga beliau sudah sampaikan kepada kita saudara, banyak habaib di Hadramut maupun di luar Hadramut termasuk di Indonesia yang mendirikan sekolah, menggelar majelis taklim, mendirikan pesantren saudara. Untuk apa semua itu? Melayani madhab, menyebarkan akidah Asy'ariyah, menyebarkan fikih Syafi'i saudara. Nah, untuk apa mereka buka itu semua kalau bukan khidmatul madhab? Ya tentu yang dimaksud khidmatul madhab ini khidmatul Islam wal muslimin, melayani umat Islam. Jadi nggak bisa dipungkiri memang ya, ulama-ulama Ba'alwi saudara, perjuangannya dalam melayani madhab Syafi'i ini luar biasa. Nah baiklah, yang terakhir, nah saya mau tambahkan saudara, kalau kita melihat jasa besar Ba'alwi dalam pelayanan terhadap madhab Imam Syafi'i saudara, terhadap akidah Asy'ari ya, di Indonesia ini yang bawa Islam kemari saudara ada Wali Songo Ba'alwi saudara. Kemudian di luar Wali Songo banyak ulama-ulama besar di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian yang nggak ada hubungan dengan Wali Songo saudara. Ba'alwi itu menyebar kemana tempat saudara. Nah artinya apa? Mereka menyebar kemana tempat yang mereka bawa sama madhab Syafi'i, karena mereka datang dari Hadramut saudara, yang dibawa oleh Wali Songo madhab Syafi'i, yang dibawa oleh habaib yang tersebar di luar Jawa juga madhab Syafi'i. Nah kita kalau lihat bagaimana seorang Al-Gadri bisa jadi sultan di Pontianak, bagaimana seorang Ba'alwi Al-Idrus bisa jadi sultan di Kubu saudara, kemudian bagaimana seorang bin Syahab bisa jadi sultan di Siak saudara. Itu fakta. Nah fakta apa yang perlu saya sampaikan di sini? Mereka dulu datang berdakwah saudara bil ilim wal amal wal akhlak, akhirnya mereka mahbub indan nas. Enggak sedikit para habaib tersebut saudara akhirnya dipungut mantu oleh raja saudara. Dipungut mantu oleh raja, akhirnya melahirkan anak keturunan raja, jadi cucunya raja. Begitu pada saat pergantian kerajaan, raja nggak punya anak lelaki, cucunya yang naik saudara. Makanya jangan kaget kalau ada yang tanya, kenapa nih Ba'alwi kok banyak yang jadi salatin, banyak yang jadi sultan saudara, di Ternate, di Tidore, di mana-mana tempat. Nah kenapa? Nah kita mesti pahaminya saudara, ini sebagai satu dakwah yang masuk saudara ke gerakan sosial di tengah masyarakat. Nah jangan diartikan sebagai penjajahan. Nah makanya saya heran betul itu, kok ada seorang yang dianggap dirinya Gus, bahkan ada kiai haji pimpinan
salah satu wilayah dari organisasi Islam besar di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, di Semarang, berceramah, saudara, mengatakan bahwa Indonesia dijajah sama Arab, dijajah sama habaib, dijajah sama Ba'alwi. Di mana otaknya? Dia kiai haji, dia guru, dia ikut mimpin, saudara, di salah satu cabang daripada organisasi Islam yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Udah gila ini, saudara. Itu bukan proses penjajahan, saudara, itu proses, saudara, yaitu proses pembauran. Bagaimana para habaib datang ke Indonesia berdakwah bil ilm wal amal wal akhlak mahbub indan nas. Begitu mahbub sampai raja-raja tertarik, diambil ini habib-habib dijadiin mantu, saudara. Di kerajaan Kutai, saudara, kerajaan Kutai, kerajaan Dayak di sana di Kalimantan Timur, saudara. Nah, itu pangerannya bin Yahya, saudara, jadi mufti, saudara, di mana-mana. Ada yang jadi pangeran, ada yang jadi mantu, termasuk Sunan Giri, saudara. Nah, Sunan Giri itu, saudara, ibunya, saudara, itu keluarga besar daripada kerajaan Blambangan Majapahit, saudara. Nah, kok bisa Sunan Giri menjadi sunan? Kok bisa menjadi sultan, saudara? Kok bisa menjadi raden, saudara? Ada apa? Ya karena memang ibunya dari keluarga raja. Wajar ada perkawinan. Saya tanya, ini pembauran atau penjajahan? Pembauran. Jadi jangan pura-pura gila lah, saudara. Ada kiai, ada gus ngomong serius banget, awas hati-hati, Ba'alwi datang ke Indonesia ini mau menjajah, mereka mau menjajah kita. Sedih, saudara. Saya lihat begitu sedih. Itu kalau itu yang bicara buzzer, yang bicara orang yang nggak pernah belajar agama, nggak ada urusan. Ini yang bicara kiai, yang bicara gus, yang bicara ini lulusan pondok pesantren, yang bicara ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok bisa melihat Islam datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, itu nanti ada babnya, kapan-kapan kita bahas ya, kawan. Insya Allah. Saya cuma ingin memantapkan apa yang dikatakan oleh Dr. Saudara Mustafa bin Sumait tadi, bahwa khidmah al-Ba'alwi, saudara, dalam madhab Syafi'i disebarkan ke dunia, itu khidmah yang tidak terpungkiri, termasuk disebarkannya madhab Syafi'i di Indonesia, saudara. Kalau nggak ada Ba'alwi yang datang kemari, saudara, yang datang dari India bisa mazhab Hanafi yang ada di Indonesia, yang datang dari Iran bisa mazhab Syiah yang tersebar di Indonesia, saudara. Tapi ternyata, saudara, yang datang kemari adalah ulama-ulama Ba'alwi dari Hadramut, dan mereka membawa mazhab Syafi'i Asy'ari. Alhamdulillah. Makanya, saudara, jangan kaget kalau di Hadramut sama di Indonesia nih, saudara, bukan hanya urusan syariat, bahkan urusan budaya, ada pertukaran budaya, saudara. Salah satunya apa? Di Hadramut itu ada tarian Zafin, saudara. Nah, sekarang ini, saudara, ada Zafin Palembang, ada Zafin Banjarmasin, ada Zafin Aceh, saudara. Ada Zafin di mana-mana, ada Zafin Melayu, saudara. Dari mana itu Zafin? Gerakannya, kakinya, langkahnya dua kali, itu dari Hadramut, saudara. Artinya apa? Ada pertukaran budaya, bukan hanya soal mazhab Syafi'i, bukan hanya akidah Asy'ariyah, sampai budayanya. Alhamdulillah. Enggak sampai di situ, lisannya fase-fase orang Indonesia. Saya enggak dengar dari Sabang sampai Merauke orang Indonesia mengatakan Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Ada orang Indonesia begitu? Enggak ada. Sabang sampai Merauke nyebut Allah apa? Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Saudara, kenapa? Karena yang datang bawa Islam ke Indonesia Ba'alwi dari Hadramut yang memang lidahnya fasih. Alhamdulillah. Kira-kira jelas ya, pahamnya. Nah, dan yang terakhir, ya tolong ditambahin, Habib Hanif nih, lulusan Hadramut yang ada di sini. Bukan hanya Hadramut, saudara, yang budayanya kita ambil, saudara, yang lahjanya kita ambil. Ternyata orang Hadramut juga ngambil kata-kata dari Indonesia jadi bahasa di Hadramut yang orang Arab di luar Hadramut nggak tahu, saudara. Seperti apa? Sarung. Orang Hadramut sebutnya sarung. Itu bahasa dari mana? Indonesia. Potlot. Kan dari kita, saudara. Orang Hadramut sebutnya potlot. Di Sewun, saudara, yang kita makan sambal di sana disebut sambal. Di Saudi orang nggak tahu apa itu sambal, di Mesir nggak tahu apa itu sambal, di negara-negara Arab lain nggak tahu, tapi masuk Sewun sambal, mereka tahu sambal. Artinya ada pertukaran
Bertukaran bahasa, karena dulu banyak habaib datang ke Indonesia, kawin sama orang Indonesia, anak-anaknya masih kecil dipulangin ke Hadramut. Nah, disuruh pulang, suruh belajar di sana, bagaimana belajar adab, bagaimana belajar bahasa. Setelah mereka dewasa, seperti Habib Utsman bin Yahya, kan dikirim ke Yaman, saudara. Setelah pulang, mereka jadi ulama di negeri di mana mereka dilahirkan. Alhamdulillah. Ini itu saja, singkat saja. Indonesia, mazhab Syafi'i yang tersebar ini merupakan potret besar, saudara, bagaimana perjuangan kaum Ba'alwi di dalam menyebarkan mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah, itu saja. Jazakallah khair ya Habib, Masya Allah, nastafid minka istafatna uluman kathira, wa jazakumullah khairal jaza, wafakakumullah. Laqad sarraftumuna, nawartumuna, wa farrahtumuna, sarraftumul makan, wa nawartumul majlis, wa farahtumul qulub. Jazakumullah khairal jaza, wafakakumullah lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lana, yubarik lil Habib Dr. Mustafa bin Sumaid. Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik lana, yubarik lahu, wa an yuwaffiqna wa iyyahu lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى، فتب علينا توبة تغسل كل حوب، واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم عليه عدل وآله وصحبه عداد طش صحبي. والحمد لله في البدء حمدا كثيرا دائما هبت النسائم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.